Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu. Bicaralah buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Siapa yang siap terima firman Tuhan malam hari ini? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa yang siap terima mujizat dari Tuhan? Oh, haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah. Kita semua keluarga di tempat ini. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, saya siap terima mujizat. Bilang sama kiri kanan saudara, saya akan pulang dengan mujizat. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur 91. Mazmur 91. Tadi Mazmur ini sudah dibacakan di dalam konser kita. Jadi di depan nanti sudah bisa dapatkan CD-nya dan juga kasetnya. Dan di dalam album ini 9 lagu adalah lagu yang saya tulis dan 3-nya dari kawan-kawan saya di GL Music. Jadi 9 lagu itu lagu yang saya tulis dengan kawan saya Jonathan membuat lagunya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya itu akan memberi kekuatan iman buat kita sekalian. Mazmur 91 ayat pertama sampai 13. Hari ini kita mau bicara tentang langkah yang pasti. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Orang menikah tidak punya kepastian sampai kapan rumah tangga ini bisa bertahan. Anak-anak muda nggak punya kepastian. Apakah selesai kuliah dia bisa kerja dengan baik? Semuanya serba tidak pasti. Dan karena serba tidak pasti, manusia cenderung mengambil jalan pintas. Makanya tingkat pemakaian narkoba hari-hari ini semakin parah. Pemerintah dengan segala upayanya berjuang mengeluarkan dana, menghabiskan dana besar hanya untuk menyelesaikan kasus narkoba. Dana semakin besar, keadaan bukan semakin baik, tetapi kalau lihat grafik, situasi semakin parah, keadaan semakin menakutkan. Dunia kesehatan sedang berjuang keras untuk membasmi AIDS, keluarkan dana besar untuk AIDS. Tapi apa yang terjadi? Bukan jumlahnya semakin menurun, jumlahnya semakin meningkat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa orang akhirnya lari ke narkoba? Kenapa orang akhirnya lari ke seks bebas? Kenapa orang akhirnya lari ke dukun? Semuanya ini hanyalah jalan pintas. Untuk apa? Untuk mendapat kepastian. Dia pikir kalau saya anak muda belajar yoga, nanti katanya bisa ada ketenangan, ada kedamaian, saya akan bisa lebih sehat. Kalau saya belajar tenaga dalam, kalau ada serangan tiba-tiba, orang yang menyerang saya akan jatuh. Kenapa? Karena kita nggak punya kepastian. Kita mulai tertipu dengan segala jalan setan. Tetapi malam hari ini saya mau beritahu, setan itu hanya membujuk depannya, tetapi ujungnya dia hancurkan hidup kita. Tetapi saya punya berita bagi saudara, berita tentang kepastian bahwa tahun 2003 tidak akan menjadi tahun air mata buat kita. Tahun 2003 tidak akan menjadi tahun penderitaan buat kita. Tahun 2003 tidak akan menjadi tahun kesulitan buat kita. Tapi tahun ini, tahun di mana kita bisa melangkah dengan pasti. Karena kita tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukannya. Dan kepastian itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu yang akan kita lihat hari ini. Dalam Mazmur 91 ayat pertama bilang apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Perhatikan baik ayat yang ke-7. Ini yang terjadi hari-hari ini. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sama-sama bilang sama saya, tidak akan menimpa saya. Ayo kita ucapkan kalimat iman bersama-sama, bilang sama saya, tidak akan menimpa saya. Sama-sama sekali lagi bilang, tidak akan menimpa saya. Lihat kiri kanan saudara, bilang tidak akan menimpa kamu. Lihat orang yang baru ngomong sama saudara, bilang tidak akan menimpa saya juga. Bilang sama-sama, tidak akan menimpa kita. Karena kita anak raja. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya, haleluya. Be proud to be Christian. Jadi banggalah karena kita orang percaya. Karena kita ditebus oleh anugerahnya. Alkitab berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Saudaraku, rumah tangga sedang rebah. Ekonomi sedang rebah. Penyakit mulai merebahkan orang. Anak-anak muda mulai rebah. Mati karena narkoba. Mati karena kebut-kebutan. Mati karena hidup dalam seks bebas. Mati karena perkelahian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab bilang 1.000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dengar baik ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, haleluya, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Satu ayat ini menaruh perhatian saya yang luar biasa. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ayat ini begitu unik buat saya? Karena Alkitab berkata singa dan ular tedung akan kau langkahi. Pertanyaan saya cuma sederhana, Tuhan, tidak sanggupkah engkau menghalau singa dari jalan hidup saya? Kenapa harus saya yang melangkahinya? Kenapa bukan tangan Tuhan? Kenapa bukan malaikat Tuhan yang katanya berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia? Kenapa bukan malaikat itu yang menghalau singa dan ular tedung? Kenapa harus kita yang melangkahi? Bukankah ketika kita melihat singa dan ular tedung di depan jalan kita, bukankah kita seharusnya menjadi takut? Bukankah kita seharusnya menjadi khawatir? Bukankah itu saatnya kita bertanya, akankah Tuhan menolong kita? Akankah Tuhan buat mujizat buat kita? Sampai kapan semuanya ini terjadi? Bukankah hari-hari ini dunia sedang dalam tekanan yang luar biasa? Kita memang masuk gereja, kita memang percaya Tuhan mampu lakukan segala perkara, tapi kan kita juga manusia biasa. Ketika kita lihat singa dan ular tedung, kadangkala kita berkata, mampukah saya menang? Akankah saya lihat mujizat? Mampukah Yesus saya menyelesaikan segala perkara buat saya? Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, Yesus tidak pernah berjanji bahwa akan mengangkat singa dan ular tedung dari jalan hidup kita. Alkitab tidak pernah berkata singa dan ular tedung tidak akan ada pernah di dalam jalanmu. Alkitab tidak pernah berkata singa dan ular tedung akan dihalaukan Tuhan dari segala kehidupanmu. Tetapi ayat ini berkata singa dan ular tedung akan kau langkahi. Berarti dia ada di depan jalan kita. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan ekstra buat kita. Kita harus bangkit, rebut kemenangan itu. Kalahkan singa dan ular tedung. Rebut kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita, haleluya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi.
singa dan ular tedung akan kau langkahi. Jangan berteriak, Tuhan saya enggak kuat. Ketika engkau melihat sesuatu yang menakutkan di depanmu, jangan berteriak, Tuhan setan terlalu menakutkan saya. Saya enggak tahan dengan semua serangannya. It's time to praise the Lord. Ini waktunya untuk muliakan Tuhan. Dan bilang, Tuhan di depan saya ada singa dan ular tedung. Singa dan ular tedung mau mengancam keluarga. Singa dan ular tedung mau mengancam masa muda. Singa dan ular tedung mau mengancam karir. Singa dan ular tedung mau mengancam gereja. Singa dan ular tedung mau mengancam negara. Singa dan ular tedung mau mendatangkan perpecahan. Tapi hari ini saya mau beritahu berita baik buat saudara. Singa dan ular tedung akan kita langkahi. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. Jangan jadi anak Tuhan yang manja. Jangan jadi anak Tuhan yang manja. Hanya karena melihat singa dan ular tedung, engkau berkata, Tuhan, saya gak kuat lagi untuk maju. Tapi justru ketika engkau melihat singa dan ular tedung, angkat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan berjanji buat saya bahwa orang benar tidak akan pernah dikecewakan. Orang benar tidak akan pernah dipermalukannya. Orang benar boleh menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi pembelanya memberikan kemenangan yang luar biasa. Dan pembela kita ialah Yesus Kristus yang memberi jaminan luar biasa. Haleluya. Dari ayat-ayat bacaan ini, pelajaran apakah yang bisa kita ambil? Yang pertama, dengar baik, kita semua harus menghadapi peperangan. Kita semua harus menghadapi peperangan. Sama-sama bilang sama saya, kita semua. Sama-sama bilang sama saya, kita semua. Sama-sama bilang sama saya, kita semua harus menghadapi peperangan. Engkau seorang pedagang kah? Engkau seorang pengusaha kah? Engkau seorang ibu rumah tangga kah? Engkau seorang mahasiswa kah? Engkau anggota polisi kah? Engkau pejabat di negeri ini kah? Siapapun saudara, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, kita semua menghadapi peperangan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa setan terus mendatangkan peperangan dalam hidup kita? Saya lihat ada beberapa alasannya. Yang pertama, setan mau merampas damai dari kita. Yang kedua, setan mau membunuh iman buat kita. Dan yang ketiga, dia ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, kenapa sih setan kok kayaknya seneng gitu terus datangkan peperangan. Rumah tangga saya terus digoncang, ekonomi saya terus digoncang, pelayanan saya terus digoncang, negeri kita terus digoncang, lalu persatuan dan kesatuan terus mulai digoncang. Gereja-gereja Tuhan mulai diadu satu sama lainnya. Kenapa semuanya ini bisa terjadi? Jawaban saya sederhana. Setan memang memakai strategi peperangan. Setan memang memakai strategi tekanan. Tujuannya untuk 3 hal. Dia mau merampas damai dalam hidupmu. Yang kedua, dia mau bunuh imanmu. Dan yang ketiga, dia mau pisahkan engkau dari kasih Kristus. Ketika engkau gak ada damai, engkau cenderung marah-marah. Ketika engkau gak ada damai, engkau cenderung menghalalkan segala cara. Ketika engkau gak ada damai, engkau pikir diskotik bisa beri damai. Ketika engkau gak ada damai, engkau pikir obat terlarang bisa memberi engkau damai. Ketika engkau tidak ada damai, engkau pikir dukun-dukun dan kuasa kegelapan bisa memberi engkau damai. Tapi hari ini saya mau beritahu, kedamaian kita bukanlah lari dari peperangan. Kedamaian kita adalah hadapi setiap peperangan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi berseru kepada Tuhan. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Andalkan Dia, hadapi peperangan. Dan kita percaya Allah memberikan kemenangan tepat pada waktunya bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Setan sedang taruh peperangan supaya engkau kehilangan damai, supaya engkau imannya mati, sampai kau bilang, Tuhan saya udah gak kuat lagi deh. Saya beriman untuk apa? Saya punya Tuhan, tapi masalah saya kayaknya lebih besar daripada Tuhan saya. Setan tersenyum dan tepuk tangan dan bilang, hahaha, saya punya rencana bisa terjadi. Ketika engkau mulai kehilangan damai, ketika engkau mulai imanmu mulai terbunuh, dan ketika engkau mulai terpisah jauh dari kasih Tuhan,
setan akan tersenyum dan berkata, aku berhasil. Tapi hari ini kita nggak mau bikin setan tersenyum. Amin. Siapa yang mau bikin setan lari? Siapa yang mau bikin setan lari? Siapa yang mau bikin setan lari? Kita bilang saya. Bilang sama saya, setan ada di bawah telapak kaki saya. Setan ada di bawah telapak kaki saya. Saya akan rebut kemenangan yang Yesus sediakan buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta, kenapa ya kok saya difitnah orang terus? Kenapa ya saya kok terus ngadapin masalah? Jawaban saya sederhana. Setiap kita memang harus menghadapi peperangan. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, suami saya punya perempuan lain. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, anak kami terlibat dengan narkoba. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, bisnis saya sedang hancur-hancuran, habis-habisan. Kadang-kadang saya pikir saya malu pergi ke gereja. Nanti orang gereja ngomongin apa? Mentang-mentang dia lagi jatuh sekarang ke gereja. Dulu-dulu gak pernah ke gereja. Saya tuh kecewa gitu. Kadang-kadang orang gereja juga ngomongin nyakitin bener. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Hidup ini adalah peperangan. Setiap kita memang harus menghadapi peperangan. Tetapi kita berjalan dengan hati yang tenang. Kita berjalan dengan kepastian. Karena Alkitab sudah ingatkan kita. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Kita harus menghadapi hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang kita nggak sangka. Ini yang membuat orang stres. Nggak sangka. Sementara lagi tiup trompet tahun baru. Tetangga bilang telepon naik, listrik naik, BBM naik. Hah? Syoklah dia. Sebagian karena nggak tahan dengan tekanan, mulai lari ke mbah dukun. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Bangsa kita bangsa yang aneh. Bangsa yang menempatkan dukun pada tempat terhormat. Bangsa yang aneh, bangsa yang menempatkan paranormal pada tempat yang terhormat. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara. Kita memang menghadapi hal-hal yang berbeda, kadang-kadang kita nggak sangka. Kadang-kadang kita bingung, kok iya ya, ini terjadi dalam hidup saya. Ini yang menimbulkan banyak pertanyaan dalam hidup kita. Tuhan kenapa begini? Di mana Tuhan? Kenapa begini? Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, justru yang berbeda itu yang terbaik buat kita. Saya pelajari dalam Alkitab. Alkitab bicara tentang seorang yang bernama Yusuf. Siapa Yusuf itu? Seorang yang dapat mimpi dari Tuhan. Bahwa dia akan menjadi seorang yang sangat dihormati. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia ceritakan mimpi ini kepada kakak-kakaknya. Sesuatu yang berbeda yang dia dapatkan. Kenapa saya bilang sesuatu yang berbeda yang dia dapatkan? Karena ternyata adalah kakak-kakaknya justru mengambil dia dan melemparkan ke sumur. Dari sumur diangkatnya dia. Dan akhirnya dijual ke rumah Potifar dan jadi budak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf bisa saja berteriak dan berkata, katanya Tuhan berjanji akan melakukan perkara besar buat saya. Kenapa justru yang terjadi sesuatu yang sangat berbeda? Saya mau beritahu saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesuatu yang sangat berbeda seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita berkata saya sudah berdoa, kita berkata pendeta saya nggak pernah jahat sama orang, saya berusaha berbuat baik. Betul saya nggak aktif di gereja. Betul saya belum dibaptis. Betul saya nggak 100% hidup buat Tuhan. Tetapi ini yang saya buat dalam hidup saya. Saya berusaha berbuat baik. Saya berusaha nggak nipu siapapun. Saya berusaha nggak jahat sama siapapun. Saya berusaha berbuat baik sama siapapun. Tetapi saya nggak sangka kenapa sesuatu yang berbeda ini tiba-tiba bisa terjadi dalam hidup saya. Saya nggak sangka kenapa orang itu tiba-tiba bisa memfitnah saya. Orang itu tiba-tiba bisa berbuat jahat sama saya. Orang itu bisa nusuk saya dari belakang. Saya nggak sangka
sangka suami saya tiba-tiba bisa punya perempuan lain. Saya nggak sangka istri saya tiba-tiba bisa meninggalkan saya. Saya nggak sangka anak saya bisa kawin sama orang yang tidak seiman. Saya nggak sangka kok rumah tangga saya tiba-tiba bisa jadi seperti ini. Ada banyak hal yang berbeda dalam hidup kita. Tapi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu menjadi takut. Karena semuanya Allah kerjakan untuk yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Allah selalu menyediakan yang terbaik, saudaraku. Allah selalu menyediakan yang terbaik. Siapa yang percaya? Saya tidak bilang bahwa Allah selalu memberikan yang menyenangkan buat kita. Saya ulangi sekali lagi. Saya tidak sedang bilang bahwa Allah selalu memberi yang menyenangkan buat kita. Tetapi yang saya ingatkan buat saudara, Allah selalu beri yang terbaik buat kita. Asal saja kita tahu bersyukur dan bilang, Tuhan, aku bersyukur. Aku menghadapi keadaan yang berbeda. Jangan karena keadaan yang berbeda lalu sudah mundur dari pelayanan. Jangan karena keadaan yang berbeda akhirnya sudah bilang sama suami, sudah udah kalau begitu kita bercerai saja. Jangan karena berbeda akhirnya anak-anak muda berkata, udahlah saya lari ke drugs aja, diskotik, judi, apapun yang saya mau. Tetapi hari ini ketika kita menghadapi keadaan yang berbeda, kita berkata, Allahku memberi kepastian bagi aku. Aku akan berdiri tegak dan menantikan pertolongan keselamatan yang Dia berikan buat hidup saya. Haleluya. Yang pertama, kita semua harus menghadapi peperangan. Yang kedua, kita semua harus menghadapi yang berbeda. Namun itu yang terbaik. Yang ketiga, kita semua, dengar baik, karena akan menghadapi peperangan, karena akan menghadapi yang berbeda. Berarti yang ketiga, kita semua harus memiliki semangat untuk merebut janji-janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya semangat. Sama-sama bilang sama saya semangat. Sama-sama bilang sama saya semangat. Saya jujur bilang, bangsa ini telah patah semangat. Saudara baca koran, koran hanya isi kata-kata yang mematahkan semangat. Gak ada satupun kata-kata koran dari pengamat siapapun yang memberi semangat kepada pemerintahan kita. Doa saya, kita sebagai orang percaya, ayo mari kita beri semangat, kita berdoa buat bangsa kita beri semangat buat bangsa kita dukung tetap karena kita percaya damai sejahtera bisa tetap ada di bangsa ini. Kalau bikin kacau semua orang juga bisa. Ngeritik, la ilah. Kita nggak bisa main bola. Kita tendang nih bola, bukan bola masuk gawang, sepatu masuk gawang. Tapi kalau kita nonton bola, kita pengamat yang paling hebat. Salah, tendang kok begitu, nggak pakai otak. Tapi kalau kita yang tendang, jangankan sepatu, lutut bisa copot. Kita nonton bola, lama banget, cepat ke gawang, cepat. Saudara udah pernah belum coba lari dari gawang yang satu ke gawang yang lain? 3 kali lari begitu. Orang tanya nama kamu siapa, lupa. Aduh nama saya siapa ya? Abu Bakar apa Bakar Abu? Lupa sama sekali. Dunia ini dunia yang sedang patah semangat. Bangsa kita nih hari-hari ini bangsa yang patah semangat. Bu, jangan nunduk aja Bu, dari tadi orang lagi ngomong nunduk aja. Bu, ibu-ibu dengar. Banyak suami nih hari-hari ini lagi patah semangat. Makanya ibu ngomong sedikit dia marah. Betul ya Bu, betul ya Bu ya, betul ya Bu ya. Ada ibu-ibu yang gini langsung. Tahu maksudnya apa itu begitu sama suaminya? Nantilah Bu kalau udah pulang baru begini-beginian. Tempat kebaktian lagi rame-rame begini, penuh-penuh panas begini, pakai colek-colekan segala. Dengar Bu, banyak suami hari-hari ini lagi patah semangat. Jangan heran kalau ada wewe gombel mendatangi dia dan berkata,
Jangan heran banyak suami hari-hari ini gampang berselingkuh. Siapa di sini yang suka berselingkuh? Tolong angkat tangan. Oh, tidak ada. Puji Tuhan. Yang kayak begitu nggak usah ditepokin. Karena saya belum selesai ngomong. Tidak ada yang ngaku maksud saya. Banyak suami-suami, bu. Heran kok diajak ngomong malah nunduk. Bu, banyak suami-suami hari-hari ini lagi patah semangat. Patah semangat. Tambah lagi mau berangkat kantor, udah patah semangat nih mau berangkat kantor diginiin. Ntar pulang jam berapa? Awas kamu kalau telat ya. Kamu tahu nggak? Sekarang air keras tuh bisa dijual di mana-mana. Pistol aja gampang saya dapat kok. Kalau sampai saya tahu kamu berselingkuh, pistol di sini saya tembak, duar, otak kamu berceceran, ser. Awas kamu. Makanya coba saudara lihat, pria sekarang lebih cepat botak sama lebih cepat sakit jantung. Udah patah semangat, stres pula dia. Jadi bu, kalau suami ibu rambutnya mulai rontok, bertobatlah bu. Minta ampun sama Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni aku telah membuat dia stres. Suami-suami banyak patah semangat. Makanya nggak heran. Duduknya di kafe, karaoke, nyanyi. Why does the sun go on shining? Why does the sea still roar? Don't they know that the end of the world? Enak aja mau di end of the world. Paskah aja kita belum, masih nanti. Ada bapak-bapak gini. Senang sekali dia istrinya ditegur dari sini. Tenang bu. Memang ibu-ibu duluan, nanti bapak-bapak ada urusannya belakangan. Kita sama-sama laki-laki begitu, harus belakangan. Karena yang tahu laki-laki hanya laki-laki. Sesama lelaki dilarang saling mendahului. Hey, bu, suami ibu udah patah semangat. Coba nih mau berangkat kantor. Set. Ibu bilang, sayang, engkau tetap pria yang terhebat di muka bumi ini bagi aku. Selamat jalan sayang. Kalau perlu nyanyikan dia lagu, selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Jangan kau ragu untuk melangkah demi masa depan dan segala kemungkinan. Suami dia berangkat kantor begini. Dia berangkat kantor sambil nyanyi, Yesus rencanakan kemenangan bagiku. Seandainya di tengah jalan ada wewe gombel, mengganggu dia, dia sampai kantor ada datang. Selamat siang Pak. Dia langsung berdiri dan bilang, dalam nama Yesus, keluar kau setan. Tapi kalau kau bikin tambah patah semangat dia, pas datang wewe gombel kayak begini, langsung dia nyanyi, mari masuk, mari masuk.
Masuk. Urusan ibu-ibu selesai. Bernafaslah lega. Belum selesai. Ada banyak anak-anak juga yang hari-hari lagi patah semangat. Ibu, kau dituntut untuk memberi semangat kepada anak-anakmu. Jangan marah sama anak sampai bilang, kamu tuh dasar udah gak punya otak, tolol, hidup pula kau. Bu, kasih semangat buat anak-anak ibu, amin. Ibu-ibu siap? Dah. Nyender, tarik napas. Pak! Kita sama-sama laki-laki, Pak. Bicaranya harus lebih tegas. Pak, ibu-ibu sekarang banyak patah semangat. Beli tomat, tomat naik. Itu baru tomat. Belum kulkas. Sampai sekarang ibu-ibu kulkas rusak, dia pergi betulin sendiri, Pak. Wajah keibuan, tenaga kebapaan. Nah, lihat kan, jeritan wanita yang teraniaya terdengar di sini. Langsung dia, jeritan wanita teraniaya. Pak, ibu-ibu sekarang lagi patah semangat. Uang sekolah naik, bis sekolah naik, semua naik. Semua naik. Lipstick naik. Biasanya dia pakai lipstick gini nih. Biasanya dia pakai dua-duanya, menjelang penghematan ini dia cuma pakai satu. Bawahnya cuma dia jadiin satunya. Tuh yang tepuk tangan yang lipstiknya udah mau habis. Dia bilang terima kasih pendeta Kokot, bahkan itu Pi denger Pi beliin dong. Minta ampun. Mendingan saudara beli kaset, beli buku daripada beli lipstik. Saudara, Pak denger Pak, ibu-ibu sekarang lagi patah semangat. Makanya sayur asemnya hari-hari ini kurang asem. Makanya yang lebih asem mukanya. Makanya banyak ibu-ibu sekarang Pak, ganti daster aja males. Engkau udah 3 hari pulang lihat daster yang sama masih dia kenakan. Dia bilang lagi seperti Tuhan Yesus tidak berubah, dasterku pun tidak berubah. Banyak ibu-ibu Pak hari-hari ini patah semangat. Patah semangat. Makanya sudah lihat rumah tangga banyak yang goncang. Wanita-wanita mulai berselingkuh. Wanita-wanita mulai malas urus anak hari-hari ini. Stres, tekanan, patah semangat. Coba setiap kau pulang kantor, kau tatap dia dan berkata, sayang, meskipun harga-harga naik, kau tetap cantik, kau tetap segala-galanya. Tatap istrimu sambil berkata, kau tetap cantik. Ya. Saudaraku, istri langsung begini, aku tak biasa. Pak, sebagai hamba Allah Pak, setelah mulai tahun 2003 penuh mujizat nggak Pak? Mulai dari keluargamu dulu. Suami-suami, mana suami-suami di sini? Angkat tangan. Ngakulah, aduh. Kok udah suami? Mengaku bujangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya segudang. Pak. Suami-suami, akuilah kejantananmu, ayo. Suami-suami nih, pria-pria dengar ya. Ayo kita beri semangat buat istri-istri, amin. Tapi istrimu sendiri yang kau beri semangat, jangan istri orang.
Istrimu sendiri. Kau panggil, makan dong. Siapin makan apa, orang pulang kok gak disiapin makan. Istrimu kok ngomong begitu. Tapi sama istri orang, beb, 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 tolong siapin itu oncom. Ya, manggil beb kok makan oncom. Dunia hari-hari ini adalah dunia yang sedang patah semangat. Tapi sebagai hamba Allah, ini yang saya mau taruh dalam hati saudara. Pulang dari tempat ini, ayo kita jadi orang-orang yang bersemangat. Bersemangat menghadapi masalah, bersemangat menghadapi tantangan, bersemangat membangun rumah tangga yang bahagia, bersemangat bersuka cita menghadapi situasi hidup, bersemangat menjalani masa muda saudara, bersemangat melayani Tuhan, bersemangat di tengah persoalan. Karena kita tahu kita punya alasan bersemangat, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta kata dokter saya kanker stadium 4. Jawaban saya sederhana buat saudara, tetaplah bersemangat karena kita masih punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya ditekan di lingkungan saya. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, bersemangatlah karena Tuhan tidak pernah akan mengecewakan saudara. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Rekan-rekan mahasiswa bersemangatlah. Ibu-ibu bersemangatlah. Besok pagi ketika kau bikin nasi goreng buat suamimu, bersemangatlah. Dia bangkit. Kita adalah biji mata Allah yang dijaga dan dipelihara. Suamimu makan nasi goreng itu dan dia bilang, 17 tahun kita menikah sayang. Tapi nasi goreng yang hari ini ku makan, rasanya 7 hari ke depan aku tidak ingin makan lagi. Kalau dia mengerti bahasa Belanda maka dia bilang ini, that smell of your tongue. Artinya nggak tahu, itu susah tuh artinya. That smell of your tongue. Pokoknya itu di lidah. Duh, minta ampun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayo kita bersemangat. Amin. Dan tugas kita bukan hanya bersemangat, tapi memberi semangat buat dunia yang sedang patah semangat. Kalau tidak karena terpaksa sekali, jangan ngeritik siapapun. Jangan ngeritik gereja saudara, jangan ngeritik orang di sekitar saudara, karena dunia ini sudah stres sama kritik saudara-saudara. Amin. Kalau cari tukang kritik banyak. Cari tukang pemberi semangat yang kurang. Bangsa ini kurang orang-orang yang memberi semangat. Rumah tangga kita kurang pemberi semangat. Anak-anak muda kita kurang pemberi semangat. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, mari kita daftar untuk menjadi orang-orang yang pemberi semangat. Dimanapun kita berada, kita kurangi kritik, kita beri semangat, kita beri semangat, kita beri semangat, kita beri semangat. Tuhan taruh dalam hati saya sebuah kata yang sangat luar biasa, dan itu yang saya tulis dalam sebuah lagu. Sayap burung nasar. Katanya begini yang dalam firman Tuhan. Buluh yang sudah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar tidak akan dipadamkannya. Bicara tentang apa? Dia selalu beri semangat. Amin. Buluh nih, bambu yang sudah terkulai ini tidak akan dipatahkannya, tapi ditegakkannya. Sumbu yang tinggal berasap kata Alkitab tidak akan dipadamkannya, tetap akan dipakai untuk menyatakan terang bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Tantangan kita boleh ada, masalah kita boleh ada, kita tetap bersemangat. Karena semangat kunci iman, dan iman adalah kunci untuk meraih mujizat dan kuasa Allah. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, dan setelah ini saya mau berdoa buat setiap saudara. Siapa yang percaya bahwa malam ini engkau akan terima mujizat dari Tuhan? Oh haleluya. Pastikan diri sudah merebutnya, pastikan diri sudah merebutnya, pastikan diri sudah merebutnya. Pelajaran apa kita yang dapat dalam melangkah pasti 2003 ini? Yang pertama, kita semua harus menghadapi peperangan. Yang kedua, kita semua harus menghadapi yang berbeda, namun itu yang terbaik yang Tuhan sediakan.
Yang ketiga, kita semua harus memiliki semangat untuk merebut janji-janji Tuhan. Dan yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 saya mau bacakan buat saudara, masih dari Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, haleluya. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang keempat, yang terakhir, kita semua harus mendekat dan melekat pada Allah. Setan sedang tertawa hari-hari ini melihat manusia stres. Setan sedang tertawa hari-hari ini melihat dunia sedang panik dan dunia sedang lari menjauh dari Allah. Sepintar apapun saudara, sekaya apapun saudara, kalau saudara jauh dari Tuhan, hidupmu menderita. Uang gak bisa buat apa-apa buat hidup saudara. Uang bisa membuat engkau membeli rumah, tapi uang tidak bisa membuat engkau memiliki keluarga yang bahagia. Uang bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi uang tidak akan pernah bisa beri istirahat yang nyaman buat saudara. Uang bisa membuat saudara membeli tiket pesawat first class kemanapun saudara mau bisa. Tapi uang itu tidak akan pernah membuat saudara mencapai sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, hanya dengan kita melekat kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan, di situ kita punya kekuatan baru. Alkitab berkata, hanya dekat kepada Allah, jiwaku tenang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara boleh datang dengan 1001 pertanyaan malam hari ini. Kalimat saya buat saudara hanya sederhana. Ayo dekat sama Tuhan. Ayo melekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, yang pertama kita diberi damai sejahtera. Amin. Waktu kita dekat sama Tuhan, yang kedua, kita akan punya hikmat untuk mengatasi masalah. Dan yang ketiga, kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan beroleh ketenangan. Dan ketenangan itu yang memberikan kemampuan buat kita. Dan yang keempat, waktu kita dekat sama Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Alkitab berkata, kita seperti Raja Wali yang akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak akan menjadi lemah. Kita berjalan, tidak akan menjadi letih lesu. Karena yang menyertai kita adalah Allah yang memberi kemenangan yang luar biasa. Malam ini adalah malam mujizat buat kita. Pulang dari tempat ini, jangan ada saudara pun yang hidup dalam kegelisahan. Jangan ada saudara pun yang hidup dalam kekhawatiran. Pulang dari tempat ini, engkau ingat bahwa singa dan ular tedung akan kau langkahi. Apa yang kau sebut singa? Pergumulan ekonomi kah? Pergumulan rumah tangga kah? Pergumulan batin kah? Pergumulan masa muda kah? Apa yang kau anggap singa dan ular tedung? Imani bahwa malam ini kau akan melangkahinya. Amin. Dan 4 pelajaran penting ini harus kau bawa pulang dengan iman. Yang pertama, bahwa kita semua harus menghadapi peperangan. Siapa yang siap? Siapa yang siap? Bilang, saya siap berperang bersama dengan Yesus. Peperangan kita bukan peperangan fisik. Peperangan kita bukan peperangan melawan darah dan daging. Peperangan kita untuk menghancurkan pekerjaan setan. Peperangan kita untuk merebut mujizat. Peperangan kita untuk berjalan dalam janji Tuhan. Karena setan menaruh peperangan untuk merampas damai, untuk membunuh iman dan memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang kedua, kita semua harus menghadapi yang berbeda. Namun kita akan memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Yang ketiga, kita semua harus memiliki semangat untuk merebut janji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memberi semangat baru buat dia? Katakan, saya harus bersemangat. Sama-sama bilang sama saya harus bersemangat. Ada banyak orang yang bilang, Tuhan saya udah malas deh berdoa, saya udah gak kuat lagi deh. Tapi hari ini saya mau beritahu, ayo semangat. Kita akan merebut janji Tuhan. Dan yang keempat, kita semua harus mendekat dan melekat pada Allah. Itu sebabnya Allah kita bukan hanya Allah yang tinggal di sorga, tapi dia turun. Karena kita tahu Allah kita bukan hanya Allah dalam kemuliaannya, tapi Allah yang turun menjadi sama dengan kita. Supaya kita dapat sama seperti dia, berjalan dalam kemuliaannya. Makanya Daud dengan tegas berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan kekurangan sesuatu yang baik.
Haleluya. Setiap saudara yang menyaksikan program ini melalui tayangan televisi ini, kami di Istora Senayan ini secara khusus mau berdoa buat setiap saudara. Saudara-saudara yang belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini saatnya buat saudara untuk buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang secara khusus sedang alam masalah dan pergumulan, saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan ini saat saudara untuk imani janji Tuhan dalam hidup saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Saudara bukan hanya penonton dari program ini, tetapi saudara adalah target dari mujizat Allah dalam hidup saudara. Dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap mereka yang menyaksikan VCD dari program ini dan program tayangan ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, seperti Tuhan bekerja buat kami di Istora Senayan ini, Tuhan juga bekerja buat setiap mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bertobat dijamah oleh Tuhan. Pemulihan luar biasa terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Secara khusus dari Istora Senayan ini, kami mau memberikan salam hangat buat setiap saudara. Saudara boleh tepuk tangan yang meriah buat kawan-kawan kita akan menyaksikan dalam program ini. Haleluya.